Selamat pagi, salam budi luhur. Berikut ini kita akan melanjutkan bahasan algoritma pemrograman dan struktur data kita untuk pertemuan ketiga. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa hal, yaitu terkait dengan variabel, tipe data, operator dan sebagainya. Nah, saat ini kita akan melanjutkan untuk bagaimana kemudian nanti kita akan mempraktekkan mata kuliah kita itu ke dalam bahasa pemrograman. Nah, untuk saat ini kita akan membahas praktikumnya dengan menggunakan bahasa C, dan nanti juga akan dengan menggunakan Pascal, khususnya Pascal for Android. Nah, tujuannya adalah supaya mahasiswa bisa mengetahui bagaimana cara mengimplementasikan algoritma ke dalam penulisan berbahasa C atau Pascal. Yang kedua, memahami beberapa operator, dan yang ketiga, menyusun algoritma menggunakan operator, dan terakhir adalah supaya nanti mahasiswa bisa menyusun algoritma ke dalam bahasa pemrograman menggunakan operator. Di dalam pemrograman bahasa C, maka tentu mempunyai warna atau cara menulis program tersendiri. Pertama, bahwa di semua program, walaupun bisa digunakan, maka nanti pada saat kita menggunakan bahasa program tertentu, kita akan harus mengikuti aturan-aturan yang ada di bahasa program. Pertama, di dalam bahasa C kita akan mengenal bagaimana caranya misalnya mendeklarasikan sebuah variabel. Nah, di bahasa C sebuah variabel itu dideklarasikan seperti di bahasan pertemuan kedua. Nah, secara umum kalau variabel tadi akan diinput, maka di bahasa C dengan menggunakan perintah cin atau cin, atau dibaca cin. Sebenarnya ini C input, bahasa C input gitu ya. Diikuti dengan dua tanda lebih besar dan kemudian disebut nama variabelnya. Ini maksudnya adalah entry atau masukan atau input nilai sesuai dengan tipe variabel yang disebut. Contoh, jadi contohnya ini. Misalnya di sini dideklarasikan dua buah variabel, yaitu pertama namanya bulat, ya, tipenya integer, dan diberi nilai awal 10. Nah, yang kedua adalah variabel bernama pecah, tipenya adalah bilangan pecahan, ya, dan diberi nilai awal atau diberi nilai 2,5 atau 2,5. Maka karena variabel ini sudah diisi nilainya langsung melalui listing program, maka di bagian bawah ini kita lihat ada cout, ini mencetak, artinya menampilkan dengan diberi komentar. Jadi cout, ya, kurung kurawal kurung lebih kecil double. Di sini ada kalimat isi bilangan bulat titik 2 yang diawali dan diakhiri dengan kutip double. Ini artinya adalah ini sebuah karakter atau varchar, atau dalam bahasa Pascalnya ini adalah string. Artinya dicetak apa adanya. Jadi nanti akan tercetak isi bilangan bulat, ya, adalah tadi di awal bahwa variabel bertipe bilangan bulat bernama bulat diisi 10, maka akan tercetak 10. Demikian juga dengan dan isi atau n isi bilangan pecahan, nanti akan tercetak 2,5, kira-kira seperti itu. Kemudian berikutnya, nah, kalau di input, maka tetap saja di sini dideklarasikan sebuah integer bernama bulat, sebuah variabel bilangan pecahan bernama pecah. Kemudian di sini dicetak komen kalimat input bilangan bulat diikuti dengan perintah cin. Berarti ini kemudian akan diminta untuk di entry melalui keyboard.
nilai dari variabel bulat tadi. Demikian juga dengan di sini input bilangan pecahan. Ya, sesuai dengan yang diinput dari keyboard, maka apabila dicetak, maka yang dicetak nanti adalah isi dari variabel bulat dan pecah sesuai dengan apa yang di entry sebelumnya. Ini kalau dengan menggunakan input. Sedangkan yang pertama tadi dicetak tanpa pemberian perintah input, tetapi langsung diberikan nilai pada saat dideklarasikan. Berikutnya, sehingga pada pertemuan ini nanti setelah kita bertemu di pertemuan ketiga ini, tugas kalian adalah menyusun sebuah algoritma untuk menginput 2 buah angka dan dimasukkan ke dalam variabel. Nah, setelah diinput, kemudian angka tersebut ditampilkan. Nah, angkanya itu bertipe apa? Sebaiknya tetap bertipe bilangan bulat dan bertipe bilangan pecahan. Kemudian yang kedua, tugasnya adalah susun algoritma atau program untuk menginput 3 buah angka, misalnya A, B, dan C, ya, dan dimasukkan ke dalam variabel, kemudian dijumlahkan, misalnya A dan B dijumlah dan hasilnya dikalikan C. Nah, kemudian hasilnya ditampilkan. Nah, ini latihan yang kemudian akan silahkan dikerjakan nanti setelah pertemuan ketiga ini. Nah, kemudian yang berikutnya operator. Nah, kalau tadi kita bagaimana mempelajari bagaimana sebuah bilangan, apakah tipenya bilangan bulat, apakah tipenya bilangan pecahan, yang kemudian di entry ya melalui keyboard dengan perintah cin. Nah, dalam bahasa Pascal sebenarnya itu perintah untuk memberikan kesempatan sebuah inputan dari keyboard itu menggunakan read, ya. Perintahnya read atau baca, gitu. Artinya dibaca dari keyboard. Maka angka-angka tadi kemudian dalam proses-proses yang dibutuhkan, maka membutuhkan operator. Nah, operator ini biasanya ada 3 operator aritmetika yang berhubungan dengan bagaimana angka-angka itu akan dihitung, ya, apakah nanti dijumlahkan, dikalikan, dan seterusnya. Kemudian ada operator relasi, ya, dan terakhir adalah operator logika atau boolean. Nah, satu-satu operator aritmetika itu terdiri dari beberapa, ya. Yang paling umum kita gunakan misalnya perkalian. Maka perkalian itu menggunakan simbol bintang, ya. Nah, sedangkan penjumlahan itu secara wajar, secara awam saja tetap menggunakan simbol plus. Pengurangan menggunakan simbol minus. Kemudian pembagian, maka operatornya adalah menggunakan garis miring atau slash, atau ini istilahnya ini ya slash kalau dalam dunia komputer. Dan yang terakhir untuk mencari sisa hasil bagi, sebenarnya simbol yang digunakan sebenarnya apa? Nanti namanya adalah modulo, ya. Modulo gitu, ya, atau mod gitu biasanya dalam bahasa Pascal. Nah, kemudian sebagai contoh, jadi ini langsung contoh ini adalah ditulis dalam format bahasa C, ya. Jadi di sini ada 3 atau ada 4 variabel yang dideklarasikan. Yang pertama kali, jumlah, kurang, modulus. Nah, yang nanti akan digunakan untuk menampung hasil perkalian, akan digunakan untuk menampung hasil penjumlahan, pengurangan, dan sisa pembagian atau modulo. Nah, modulo pada bahasa C itu menggunakan persen, ya. Nah, secara langsung bisa digunakan misalnya kali diisi dengan 5 bintang 2 atau 5 kali 2, bagi diisi dengan 5 dibagi 2. Tentu untuk bagi ini harus dideklarasikan sendiri, makanya bagi itu dideklarasikan sebagai float atau pecahan. Sementara kali, jumlah, kurang, modulus itu digunakan variabel bertipe integer atau bilangan bulat. Nah, jumlah sama dengan 5 plus 2, kurang sama dengan 5 minus 2, modulus 5% 2. Maka ketika nanti dicetak, ya tinggal dicetak saja isi dari masing-masing variabel tadi, ya. Maka tinggal dicetak angka 1-nya 5, angka 2-nya 2. Nah, perkalian
angka 1, angka 2 adalah hasilnya di dalam variabel kali. Pembagian angka 1 dan angka 2 ada di dalam variabel bagi, dan seterusnya. Yang terakhir dicetak adalah modulus gitu ya. Modulus itu sebenarnya sisa pembagian. Nah, kalau di dalam bahasa C menggunakan tanda persen, kalau di dalam bahasa Pascal menggunakan mod ya, perintah atau fungsi atau mod gitu ya. Nah, kemudian operator relasi. Nah, ini biasanya digunakan untuk menghubungkan ya, dan dua operandi gitu, dua operan atau operandi yang nanti akan bisa menghasilkan sebuah nilai. Nilai itu kemudian disebut sebagai nilai logika. Nah, untuk membandingkan kesamaan dua buah operandi maka simbolnya adalah sama dengan. Untuk melihat sesuatu atau dua buah operandi itu sama atau tidak adalah dengan menggunakan tanda seru sama dengan atau tidak sama dengan, ditulis dengan seru sama dengan. Operator lebih dari maka menggunakan tanda lebih besar. Operator kurang dari simbolnya tanda lebih kecil. Operator lebih dari dan sama dengan maka simbolnya lebih besar sama dengan. Operator kurang dari dan sama dengan simbolnya adalah lebih kecil sama dengan. Nah, yang terakhir kalau kita lihat cara penggunaannya sebagai berikut. Nah, ini contoh juga langsung menggunakan listing yang berformat bahasa C, Urlan C ya. Nanti bisa dirubah dengan menggunakan Pascal. Sesuai dengan contoh ini maka langsung bisa dipraktekkan. Dan terakhir adalah operator logika boolean. Operator logika boolean ini biasanya digunakan untuk menentukan atau memperoleh nilai dari operator logika kalimat logika. Nah, pilihannya ada 3, operator dan atau and, operator or atau istilahnya operator atau, dan operator not atau negasi. Nah, cara penggunaannya ya seperti biasa kalau kita menggunakan sebuah kalimat logika yang dihubungkan dengan beberapa operator, maka lebih mudah akan diketahui hasilnya benar apa salah dengan menggunakan tabel kebenaran. Misalnya ada ungkapan 1, ungkapan 2 atau operandi 1, operandi 2. Kalau kita menggunakan operator dan, maka apabila 1 benar, 2 benar, hasilnya benar. Karena apa? Karena operator dan ini akan bernilai benar kalau semua operandinya bernilai benar. Sehingga benar salah salah, salah benar salah, dan salah salah hasilnya salah. Nah, contohnya sebagai berikut ya. Ini juga bisa langsung nanti dipraktekkan menggunakan bahasa C maupun menggunakan Pascal. Itu kira-kira kalau OR bagaimana? Nah, OR ini akan bernilai benar jika salah satu dari operandinya sudah benar. Sehingga di sini benar OR benar, benar OR salah, salah OR benar, dan salah OR salah baru salah. Nah, terakhir ya operasi negasi. Maka kalau sebuah operandi bernilai benar kalau dinegasikan menjadi salah. Sebuah operandi yang salah kalau dinegasikan hasilnya adalah benar. Nah, demikian pertemuan ketiga kita yang kemudian juga langsung tolong dipraktekkan, dan kemudian nanti kita akan bertemu pada pertemuan berikutnya gitu ya. Ini latihan input, kemudian ini latihan perkalian. Nah, ini dan seterusnya ya. Maka kita akan ketemu di pertemuan yang keempat. Terima kasih untuk pertemuan tiganya dan semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam budi luhur.